sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Sekabupaten Buton. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Amira Syafika. Asal sekolahku SDIT Rumah Anak Soleh. Hari ini saya akan bertutur dengan judul Patung Apu Taiko di Kota Bau-Bau. Teman-teman yang saya cintai, tahukah kalian di Kota Bau-Bau terdapat sebuah patung yang sangat bersejarah. Patung itu bernama Patung Apu Taiko. Patung ini bukan sekedar hiasan kota, tetapi memiliki cerita perjuangan yang luar biasa. Apu Taiko dengan nama lengkap Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah seorang tokoh penting dari tanah Buton. Beliau dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan sangat mencintai rakyatnya. Pada zaman dahulu, tanah Buton menghadapi tantangan dan ancaman. Tetapi Apu Taiko tidak pernah takut. Beliau selalu berdiri di depan, melindungi masyarakatnya dengan penuh keberanian. Teman-teman yang saya cintai, tahukah kalian Lakarambau Sultan Himayatuddin adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Kompeni Belanda hingga akhir hayatnya selama 24 tahun. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, membutuhkan keberanian yang sangat besar, usaha yang tidak mengenal kata menyerah, dan keyakinan yang kuat untuk membela tanah air tercinta. Dia bergerilya lama di hutan selama masa perjuangannya dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Siontapina, sehingga dikenal dengan sebutan Apu Taiko. Sultan Himayatuddin adalah wujud nyata perlawanan Buton terhadap penjajah. Beliau tidak menerima satupun bujukan, rayuan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penjajah. Mengapa? Tentu saja karena dia tahu dengan jelas, melihat dengan rinci, mempercayai bahwa penjajah akan merugikan bangsa dan tanah airnya sendiri, terkhususnya tanah Buton yang tercinta. Teman-teman, patung Apu Taiko dibangun sebagai bentuk penghormatan agar kita bisa mengingat jasa-jasa beliau. Jika kita melihat patung itu, kita bisa membayangkan betapa gagahnya Apu Taiko berdiri tegak, seolah-olah
menjaga kota Bau-Bau sampai sekarang. Patung itu juga mengajarkan kita sesuatu yang penting, bahwa kita harus menjadi anak yang berani, jujur, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Teman-teman yang saya cintai, sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat Apu Taiko. Walaupun kita masih kecil, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti rajin belajar, menghormati orang tua, dan membantu teman. Karena dari hal kecil itulah kita bisa menjadi pribadi yang hebat di masa depan. Selain itu, kita juga harus bangga pada budaya dan sejarah daerah kita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa hidup damai seperti sekarang. Patung itu juga memberikan kita sesuatu yang penting, bahwa perjuangan dan keberanian itu sangat berharga. Teman-teman, mari kita jadikanlah kisah Apu Taiko sebagai inspirasi, agar kita tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan berbudi pekerti baik. Semoga kita semua bisa meneladani semangat Apu Taiko, menjadi generasi yang membanggakan dan menjaga warisan budaya bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan sejarahnya. Demikian kisah Apu Taiko dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.